Oke, hai semuanya. Oke, welcome ke kelas Zoom Matematika. Jadi hari ini kita akan review beberapa soal ya untuk ujian tengah semester kalian atau penilaian tengah semester yang kita kenal dengan PTS. Oke, jadi ini Miss mulai saja ya. Oke, jadi nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh kalian chat Miss di chat room. Nanti akan Miss balas ya. Dan akan Miss jawab kalau misalkan ada waktu di akhir nanti. Oke, kita mulai saja. Oke, Miss mulai dengan soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 ini soal reviewnya hampir mirip dengan soal review Zoom yang kemarin ya. Oke, yang pertama perhatikan termometer di sini. Suhu termometer pada gambar yang di samping ini berapa? Ayo, yang tahu jawabannya silakan cak Miss. Ayo, ini gampang loh nomor 1A. Yes, good. Sudah ada jawaban masuk pertama dari Vanessa Louis. Oke. Oke. Ya, Miss mau lihat dulu. Oke, ada 2 jawaban yang masuk di sini. Ada yang jawab 8 derajat. Ada nih yang jawab minus 8 derajat. Mana yang benar? Ayo. Oke. Jadi, bentar ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Ini adalah suhu 0 derajat. Nah, 0 derajat ini adalah nilai tengahnya di sini. Jadi kalau naik, ini ya, skala yang pertama, ini garis yang pertama ini, 1 derajat. Masalahnya, gambar termometer dari sini kan dari bawah nih, suhunya naik nih. Oke, kita hitung nih. Oke, garis yang kita mau tentukan adalah di sini nih. Oke, jadi kita hitung. Di sini minus 1, minus 2, minus 3, oke, minus 4, minus 5. Oke, minus 6, minus 7, minus 8. Berarti jawabannya adalah berapa? Jawabannya adalah minus 8. Oke. Ya, jawabannya minus 8 derajat, bukan 8. Karena kalau 8 itu bakalan di atas nih. Di atas ini ya. Ini karena 0, 5 berarti 6, 7, 8 di atas. Ya. Oke, kita next. Yang B, jika suhu termometer tersebut naik 10 derajat, maka suhunya jadi berapa nih? Oke, jadi kan tadi awalnya minus 8 di sini nih. Di sini ya minus 8. Kemudian katanya itu naik 10 derajat. Ayo, ada yang tahu jawabannya? Kalau dari minus 8 naik 10. Naik 10, berarti tambah 10 ya. Oke, sudah ada jawaban masuk. Yang pertama dari Katrina. Oke, yes, jawabannya adalah 2 derajat. Nah, hitungannya dari ini nih. Oke, ini minus 8. Oke, kemudian kita tambah 10 nih. Oke, tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di 2 derajat. Ya, minus 8 ditambah 10 sama dengan 2. 2 derajat jawabannya. Next. Yang C. Jika suhu sekarangnya itu 4 derajat. Jadi, selisih suhu awal dengan suhu sekarang itu berapa? Misalkan nih, oke, jadi tadi suhu awalnya minus 8 ya, ini ya. Selisih minus 8 dengan suhu yang sekarang. Ini, suhu yang sekarang adalah 4. Selisihnya berarti kita cari perbedaannya itu adalah dengan cara dengan cara mengurangkan. Tapi mengurangkannya ini, oke. Jadi sekarang suhunya 4, tadi awalnya 8 ya. Dikurang ya, tapi caranya itu adalah angka yang besar. Oke, dikurang dengan angka yang kecil. 4 sama tadi minus 8. Mana lebih besar? 4 kan? Berarti angka yang besar adalah 4 dikurang suhu awal tadi yang lebih kecil, angkanya minus 8. Jadi di sini minus ketemu minus itu jadi plus, positif. Oke, jadi hasil akhirnya adalah yes, benar. Ini udah banyak yang jawab 12 derajat. Hasil yang benar 12 ya. Oke, jadi maksudnya ini seperti ini. Di sini ya minus 8 kan di sini nih. Oke. Selisih sampai ke Miss tambahkan sedikit dulu warna yang lain. Oke, Miss kasih warna merah. Ini 4. Oke, ini adalah
4 derajat Celcius di sini. Oke. Jadi dari sini minus 8 sampai ke 4 ini loncat berapa? Jadi kalau misalkan kita mau hitung, minus 8 kan berarti naik nih. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti selisihnya 12. Makanya angka yang besar kita kurang dengan angka yang kecil untuk cari selisih ya. Oke, sudah jelas? Kita lanjut ya, soal nomor 2. Oke, sebentar ya. Miss clearkan dulu sebentar. Oke, next soal nomor 2. Suhu di dalam sebuah kulkas yang belum dihidupkan nih, mati ya. Itu masih panas ya, agak panas 10 derajat. Nah, setelah dihidupkan 10 menit, nah makin dingin suhu yang di dalam kulkas jadi minus 5 derajat Celcius. Lalu ada Anthony. Anto mau makan es krim dia. Mau makan es krim, jadi dia mau ambil es krim dari dalam kulkas yang suhunya minus 5 derajat. Mau dikeluarkan nih, siap-siap untuk dimakan. Oke, tapi karena terlalu dingin, oke, dia tunggu dulu. Oke, jadi dia belum makan dulu. Jadi dan es krimnya itu tentunya akan mencair meleleh ya. Jadi di sini kita lihat setiap 3 menit suhu es krimnya itu naik 3 derajat Celcius. Oke, setiap 3 menit ya. 3 menit naik 3 derajat, tambah 3 derajat. Oke, 3 menit lagi naik lagi 3 derajat Celcius. Jadi, berapa suhu es krim setelah 12 menit dikeluarkan? Oke, berapa suhu es krim setelah 12 menit dikeluarkan? Oke, bentar ya, next. Oke, ini Miss ada buat diketahuinya sedikit. Oke, jadi yang sebenarnya ditanya soal, Miss baik lagi ya. Yang sebenarnya ditanya soal kan adalah tentang si es krim kan. Oke, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan keadaan kulkas pada saat awal. Jadi ini hanya pengecoh kalian nih di awal. Ya, hanya pengecoh kalian di awal. Oke. Oke, kita fokus ke bagian es krimnya. Es krim awalnya tadi minus 5 derajat. Setiap 3 menit kan naik nih 3 derajat. Jadi sekarang ditanya suhu es krim setelah 12 menit itu jadi berapa nih? Ada yang tahu? Oke, sudah ada banyak yang cek Miss ya jawabannya. Oke, ada yang jawab 7, ada yang 36. Yang lain coba dipikirkan dulu. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Ada lagi? Ayo, coba tes. Oke, kita bahas ya di sini. Oke, banyak yang jawabannya benar di sini, Mister. Yes, benar. Benar ya, 7 derajat Celcius. Oke, jadi kita hitung dulu nih. Sebenarnya sampai 12 menit, ini mau kita tambah berapa derajat nih? Oke, jadi tadi katanya setiap 3 menit, ini ya, 3 menit, loncat 3, naik 3 derajat. 3 menit lagi, naik 3 lagi. Kita hitung sampai 12 menit, ini ada 4 kali loncatan. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, 12 derajat. Nah, berarti kita tambahkan dengan 12 derajat dari minus 5 derajat Celcius suhu es krim yang di awal. Jadi hasilnya adalah 7 derajat. Nah, kita lihat di sini. Kok bisa 7, Miss? Nah, minus di sini adalah milik angka 5. Dan positif di sini adalah milik angka 12. Nah, mana yang lebih besar? Angka 12 atau 5? Angka 12 kan? Berarti nanti jawaban akhir kita adalah positif. Oke, jadi 12 kita kurangkan dengan 5 kan dapat 7 nih. Tapi karena angka 12 lebih besar, kita ikut tandanya. Jadi hasilnya 7 derajat. Oke, benar ya? Wah, banyak di sini yang jawab 7 derajat. Oke, very good. Next. Ya. Oke, next. Soal nomor 3. Jumlah pengunjung sebuah taman ya pada bulan November ini 800 orang. Kemudian di Desember karena udah musim liburan nih, pasti bertambah ya, bertambah jadi berapa orang? Jadi 1.200 orang. Jadi
Yang ditanya di sini, persen kenaikan jumlah pengunjungnya. Dari awalnya 800 kan jadi 1.200 nih. Berarti ada naik ya. Selisih berapa di sini? Selisih 400 orang. Nah, selisih 400 orang ini persen kenaikannya berapa? Diubah ke persen jadi berapa persen? Oke, jadi caranya. Oke, ini dia. Oke. Jadi kita buat dulu, kita hitung dulu selisihnya ya tadi ya. Jumlah kenaikannya kita dapat tadi sudah katakan 400 orang. Oke. Baru kita cari persennya itu. Oke. Jadi caranya selisihnya itu 400 orang tadi yang ini. Oke, kita bagi dengan jumlah awal. Jumlah awal adalah masih 800. Jadi 400 dibagi dengan 800. Baru kita ubah ke persen, caranya dengan kali 100%. Nah, di sini ada 0. 2 angka 0, boleh kalian coret ya, sama-sama habis. Oke, kemudian nanti 4 dikali 100, 400, kemudian dibagi 8. Jawabannya adalah 50%. Oke, bisa? Oke, bisa ya? Ini selanjut. Oke, sebentar dulu. Oke, number 4. Ini soal bahasa Inggris. Dengarkan dulu, perhatikan. Jeff had $85,000. Jadi Jeff punya uang itu ya, $85,000. Oke. Jadi banyak sekali ya uang Jeff ya. And then he bought a smartphone that cost $10,200. Oke. Jadi si Jeff ini beli apa nih? Beli smartphone yang harganya $10,200. And then ovennya itu yang harganya $6,800 dan washing machine itu adalah mesin cuci yang harganya $8,250. Oke. Dan Jeff masih ada sisa uang nih. Jadi sisa uangnya ini dia simpan di bank. Oke. He saved his rest of his money in the bank. And then kita mau hitung how much money did Jeff left? Berapa sisa uangnya itu sekarang? Sisa uangnya itu yang dia simpan di bank setelah dia belanja-belanja. Oke. Ada yang tahu? Oh, suara Miss jadi kecil ya. Sekarang sudah bisa? Sudah kedengaran? Oke, sebentar dulu. Yang kedengaran jelas suara Miss, coba tekan angka 1 dulu biar Miss tahu. Oke, good. Oke, good ya. Berarti jelas ya, nih ada banyak teman kalian yang cek angka 1. Oke, ada yang sudah jawab jawabannya nih. Wah, hitungnya cepat banget. Oke, good. Very good. Ada. Oke, kita bahas ya. Kita lanjut. Oke, good. Thank you. Sebentar dulu. Oke, number 4. Yang tadi, money yang uang yang dimiliki Jeff 85.000. By smartphone, oven, washing machine. Oke, berarti kita cari sisa uangnya, yaitu dengan cara mengurangkan ya uang yang dia punya di awal dengan dia belanja barang-barangnya itu, harga belanjaan barangnya, yaitu 85.000 dikurang 10.200 dikurang 6.800 dan dikurang 8.250. And then we got hasilnya adalah $59.750. Oke. Good. Di sini ada yang benar ya hitungannya, banyak juga yang benar hitungannya. Oke, good. Very good. Oke, bentar ya Miss cek jawaban kalian dulu. Wah, sudah banyak yang respon di sini. Oke, good. Oke, kita next. Soal nomor 5. Oke, jadi soal nomor 5 ini masih tentang persen ya. Harga beli, harga jual nih. Oke. Si Tasya menjual tas dengan harga, wah mahal banget tasnya. 1 juta loh. Oke. Setelah dijual, rupanya Tasya dapat untung nih. Dengan dijualnya tadi harga 1 juta, dia sudah dapat untung 25%. Jadi yang ditanya sekarang ini, jadi kira-kira harga beli tas tersebut oleh Tasya itu harga belinya berapa? Oke, Miss jelasin sekali lagi ya. Tadi awalnya di sini, si Tasya menjual tas dengan harga 1 juta. Berarti harga jualnya itu 1 juta ya. Kemudian setelah dijual dengan harga 1 juta, Tasya
udah dapat untung nih. Untungnya berapa besar? 25%. Jadi harga belinya itu, harga modalnya si Tasya itu berapa dong? Oke. Sebentar. Oke. Nah, di sini modal. Kita mau cari modalnya ya, harga belinya tadi ya. Kita nggak tahu harganya itu berapa yang ditanya soal. Oke. Jadi modal itu 100%, selalu 100%. Nah, untungnya si Tasya tadi 25%. Jualnya nih, oke? Jadi kan nggak mungkin jual rugi ya, berarti jual untung, berarti awalnya modal 100%, ditambah untungnya dia 25%. Jadi total keuntungannya itu adalah 125%. Dengan harga yang dijual adalah 1 juta. Oke. Nah, kita masuk ke cara penyelesaiannya. Masih sama dengan cara penyelesaian di video sebelumnya, yaitu kita masuk ke ini, rumusnya, diketahui per persen diketahui sama dengan ditanya per persen ditanya. Nah, yang diketahui di sini, diketahui kan ada nilainya nih, harganya yaitu 1 juta. Kita taruh di sini 1 juta. Oke. Kemudian diketahui, persen yang diketahuinya adalah 1 juta itu berapa persen? 125%. Nah, yang kita tanya ini modalnya, harga belinya itu berapa? Oke, dan persen diketahuinya kalian harus sudah tahu nih, modal itu tetap 100%. Oke, nih ya, sampai di sini bisa ya? Sebentar. Oke. Nah, baru kita kali silang seperti biasa. Jadi kali silang dari ini ya, 125 di sini kita kali ke atas, yaitu 125% dikali modal. Kita mau cari modalnya, harga belinya. Kemudian di sini, yang sebelah sini kali silang ya, 100% dikali dengan 1 juta di sini. Oke, kita kalikan dulu. Oke, dikali 1 juta dikali 100% itu dapat 100 juta persen. Oke, ya. Baru kita mau cari yang ini, yang modal, yang harga belinya ini, yang harga beli. Oke, jadi, nah 125% kali modal sama dengan 100 juta persen. Nah, kita mau cari modal, berarti kita pindahkan yang ini, yang 125% kita mau usir. Ya, kita mau pindahkan, jadi kali kita pindahkan jadi bagi. Oke, jadi tinggal dibagi, hasilnya kita coret, persennya kita coret, kemudian kita dapat hasil akhirnya, harga belinya itu, modalnya itu adalah 800.000. Oke, sampai sini bisa? Oke, nggak apa-apa yang salah jawab, nggak apa-apa. Ini ada beberapa yang benar, good. Yang sudah jawab benar, good. Yang salah, latihan lagi ya di rumah. Atau kalian buka lagi kembali video-video yang lalu tentang persen, kalian review sendiri. Ya, oke. Nah, ini kita sudah dapat nih modalnya 800.000. Tadi, Tasya kan untung 25% kan? Sekarang Miss mau tanya nih, mumpung ada waktu, ada yang tahu nggak? Jadi untungnya itu berapa ribu? Untungnya itu berapa banyak? Si Tasya itu modalnya itu, modal jual tasnya itu hanya 800.000. Oke, dan dia jual dengan 1 juta. Jadi untungnya berapa dong? Yes, good. Pertama jawab dari Clara. Oke, continue. Ada Alexander, Joyce, good. Rocio, Philbert. Oke, good. 200.000. Jadi untungnya si Tasya 25% itu adalah 200.000. Wah, banyak sekali ya untungnya ya. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5, Miss. Mungkin ada yang kurang jelas, atau Miss ada kesempatan tadi, mungkin bisa ditanyakan, kurang jelas kita Miss back kembali dulu. Ada? Oke. Ada yang mau minta ke soal nomor 2, iya Justin? Oke, sebentar ya, Miss backkan dulu. Wait. Soal nomor 2, kenapa Justin? Oke. Bentar ya. Oke. Ya, soal nomor 2 memang agak panjang soalnya. Karena di sini ada kalimat pengecoh. Oke.
Miss saya waktu join masuk atau join udah nomor 2, nomor 1 nggak tahu. Oke, sebentar ya, satu-satu dulu. Oke, so yang join tadi terlambat. Oke, next time please on time ya. Usahakan on time ya. Oke, oke. Justin ada masalah atau ada yang mungkin mau ditanyakan? Miss bisa unmute Justin dulu. Oke, atau mungkin ada yang mau bertanya kalau misalkan susah dicek terlalu panjang nih, boleh raise hand ya, boleh raise hand, kita komunikasi bentar boleh? Mumpung masih ada waktu. Ada? Oke, tidak ada ya. Oke, Justin clear? Oh, Justin hanya mau lihat soalnya ya. Oke, oke. Terus ada yang tanya si Gelsi. Oke, Gelsi. Sebentar yang cari nama Gelsi dulu. Gelsi, hai. Hai. Hai, Gelsi. Kedengaran Miss yang nomor 5 itu maksudnya apa, Miss? Tadi koneksi agak enggak gitu bagus, Miss. nomor 5 ya. Oke. Yang Gelsi mau tanya maksudnya seperti apa? Halo? Halo? Gelsi tanya seperti apa, Miss? Yang kurang jelas di bagian mananya? Maksudnya cara cari harga jualnya. Oh, oke, Miss. Oke, jadi gini. Ini jelasin ulang untuk soal nomor 5. Jadi tadi modalnya itu 100%. Itu yang mau dicari nih, harga belinya si Tasya tadi ya. Oke. Kemudian si Tasya ini kan jual tas nih. Jual tas kan 1 juta kan harganya. Oke. Kemudian, nah, jadi untungnya si Tasya sudah 25%. Jadi dia jual, persen jualnya ini 100, yaitu modalnya ditambah untungnya 25%, yaitu jadi 125%. Oke, di sini bisa sampai di sini dulu. Oke, baru kita masuk ke ini, ke pembahasannya ini. Jadi rumusnya diketahui, per persen diketahui, kemudian sama dengan ditanya per persen ditanya, masukin aja, diketahui. Nah, harga yang diketahui di sini adalah ini 1 juta kan yang diketahui. Nah, sebelahnya yang ditanya mana? Oh, yang tanda tanya ini yaitu modal. Modal di sini. Oke. Kemudian persen yang diketahui. Tadi yang 1 juta ini persennya berapa? Yaitu persen jual 125. Tadi modalnya ini adalah 100% kan? Ya ini. Oke, tinggal kita kali silang. Kali silangkan. Oke. Kali silangkan. Jadi yang bawah ini kali ya, yang 125 ini tarik ke bagian modal. Kali dengan modal dulu. Baru sama dengan yang sebelahnya lagi, yaitu 100%. Kita kali dengan 1 juta. Oke, nah dikalikan ini 1 juta dikali 100%. Oke, kita dapat 100 juta persen. Nah, sampai di sini. Mungkin Gelsi kurang ngerti ya yang di sini ya. Oke, Gelsi bisa Miss unmute. Oke, boleh ngomong Gelsi? Ya, Miss. Sudah unmute? Oke. Oke, di sini sudah bisa, sampai sini sudah bisa. Halo, Gelsi. Hai. Oke. Udah, Miss. Oke, good. Udah ya. Oke, kalau sudah, baru tinggal di sini. Ini kan kali nih. Oke. Pindah jadi bagi. Oke. Jadi ini coret persennya. Jadi tinggal 100 juta ini dibagi dengan 125. Dapat hasilnya 800.000. Oke. Dapat hasilnya 800.000. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, Miss mau lihat nomor 1. Oke, Miss back ke nomor 1 sebentar. Bentar ya. Oke. Thank you, Gelsi. Yang lain boleh di-chat. Oke, untuk nomor 1 kenapa? Untuk Giovanni. Giovanni. Oke. Sudah jelas Giovanni? Cari Giovanni dulu. Sudah Miss unmute Giovanni, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh langsung aja kalau mau bertanya, silakan. Ayo. Hai Giovanni. Hai. Oke. Giovanni clear? Oke. Oke, clear ya Giovanni ya. Coba Miss next ke Samuel nomor 3. Kita nomor 3 tadi. Oke. Yang ini, kenapa untuk Samuel?
Ada yang kurang jelas boleh langsung tanyakan ke Miss saja. Samuel. Hai Samuel, sudah Miss unmute? Hai Samuel. Hai. Miss. Ya. Oke. Tadi katanya mau lihat nomor 3, kurang jelasnya di mana? Oke. Miss buka pembahasannya ya biar langsung dapat di sini. Halo, hai Samuel. Ya, Miss. Oke, kurang jelasnya di mana? Oke, Miss jelasin sekali lagi ya untuk nomor 2. Oke, jadi di sini November tadi Oke, Miss mute dulu Samuel. Oke, November pengunjungnya 800 orang. Desember kan musim liburan nih, naik loh jadi 1.200 orang. Jadi kenaikannya itu kita hitung selisihnya. Oh, naik 400 orang pengunjungnya di sini. Jadi kita cari persen kenaikannya ini. Jadi selisihnya yang tadi 400.000 ya, caranya adalah angka selisih dibagi dengan angka awal. Oke, jumlah di awal. Jumlah di awal kan tadi 800 orang ya. Jadi 400 orang per 800 orang. Oke, baru ini kita ubah ke persen, yaitu caranya dengan kali 100%. Oke, jadi coret 0. Oke, coret 0. Sisanya jadi 4 per 8 kan di sini. Oke, ini ya. Jadi 4 dikali 100, 400 per 8. Yaitu 50%. Oke. Oh, 4-nya bukan dibagi 8 ya, Miss. Ada yang tanya. Oke. Bisa juga kalian bagi dengan 8. Oke, ada cara lain ya. Jadi 4 kalau kalian mau bagi dengan 8 juga boleh. 4 per 8. Oke, kalian boleh bagi dulu. Tapi hasil baginya itu nanti desimal. Jadi koma-koma. Boleh juga kalian bagi dulu 4 bagi 8 itu dapatnya 0,5. Oke, baru kalian kali 100%, hasilnya tetap sama nih, 50%. Oke? Oke, karena waktu juga sudah mau habis, jadi sampai di sini dulu pembahasan review Miss. Oke, ingat untuk tugas-tugas materi bagi kalian yang belum kumpul, segera dikumpul ya. Oke, jadi untuk latihan kalian sendiri di rumah, latihan kalian sendiri di rumah, coba kalian buka kembali video-video sudah pernah di-post di YouTube. Kalian review kembali. Oke, jadi untuk materi ini satu hal lagi ya Miss lupa tadi, caranya itu nggak mesti sama dengan cara Miss. Kalau misalkan kalian punya cara-cara yang lain, oke, boleh kalian pakai ya. Menurut kalian cara yang termudah aja bagi kalian. Oke, yang kalian mengerti saja. Oke, yang penting hasil akhirnya sama ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Good luck untuk ujian kalian ya. Sudah boleh di-leave. Bye-bye. Bye. See you. Thank you. Bye. Thank you.